Buat teman-teman yang jualan online ya, tapi punya masalah ada omset tapi merasa rugi. Bahkan biaya per pembelian itu Rp17.000, teman-teman masih merasa rugi gitu. Omset atau hasilnya tidak mencukupi. Atau buat teman-teman ya yang punya masalah omset sudah ada nih 300 juta sebulan. Namun di situ setelah dibagi tidak ada hasil tersisa. Nah, bagaimana teman-teman mensiasati atau solusi dari permasalahan tersebut? Nah, yang pertama ya, teman-teman, untuk solusinya adalah jangan fokus ke biaya pembelian saja, tapi lebih kepada fokus bagaimana teman-teman ngomset ya, atau fokus ke ROAS-nya. Nah, di situ setelah teman-teman fokus ke omset, maka teman-teman harus disiplin ya dalam membagi omset yang masuk. Nah, di sini saya gambarkan ya, omset 100% dibagi, misalnya di sini yang penting adalah untuk HPP produk ya, atau untuk kulaan di situ. Untuk kulaan atau untuk kalau teman-teman yang dropship berarti harga produk pembeliannya ya, atau bagi teman-teman yang kulaan atau beli barang ya, ini adalah harga pokok produk pembeliannya. Nah, misalnya di situ adalah 40% dari omset kita sisihkan. Ini wajib ada untuk keberlangsungan usaha atau bisnis teman-teman. Kemudian biaya marketing itu minimal 25% dari omset itu teman-teman harus plotkan ya, harus dipisahkan. Nah, di sini saya gambarkan HPP produk itu buatlah di rekening sendiri atau kartu sendiri ya. Kemudian di sini untuk marketing juga sendiri. Kemudian 3% untuk pengelola atau direktur atau teman-teman sebagai pengelolanya sendiri. Maka teman-teman harus juga mendapatkan hasil, mendapatkan gaji di situ ya. Nah, di sini juga dipisahkan rekening sendiri sebaiknya. Kemudian untuk karyawan ya, misalnya dianggarkan dari omset itu 7%. Jadi setiap kali ada omset masuk, menarik uang misalnya dari Shopee, dari TikTok Shop ya, atau dari web, teman-teman harus membagi ini secara disiplin. Ya, kita lanjutkan. Misalnya lagi teman-teman 5%-nya untuk biaya operasional, bayar listrik, bayar wifi, untuk transportasi dan lain sebagainya. Ketika misalnya teman-teman kulaan ya, atau beli bahan baku misalnya ya, misalnya beli bahan untuk teman-teman jual tas, teman-teman beli bahan untuk tas, nah itu kan butuh biaya operasional. Nah, itu diambilkan dari sini. Kemudian 5% untuk R&D atau Research and Development. Nah, di situ bisa teman-teman alokasikan untuk nantinya teman-teman itu memproduksi produk baru ya. Jadi sudah diplotkan sendiri-sendiri dalam rekening-rekening yang berbeda, sehingga ketika teman-teman nanti ya kan sudah punya karyawan, ini jatahnya 7%, sudah punya kartu sendiri ya, ada kartu untuk bayar karyawan sendiri, maksud saya rekening sendiri, teman-teman tinggal delegasikan kepada karyawan yang memang dipercaya, ini tolong dibayarin gaji dari karyawan yang lain. Nah, seperti itu. Mudahnya ketika teman-teman membagi ini. Kemudian untuk biaya marketing misalnya, teman-teman tidak perlu khawatir kalau kehabisan biaya iklan. Nah, kalau dicampur aduk dari omset ini ya, HPP nggak tahu kemana ya, jadi satu rekening saja, maka teman-teman tentunya nantinya ambil uang di satu rekening tanpa jelas ini untuk apa. Maka dengan membagi seperti ini, teman-teman bisa mengalokasikan HPP produk ya, berarti untuk bayar produk gitu ya. Marketing berarti salah satunya untuk biaya iklan. Mungkin juga biaya untuk afiliator, mungkin juga teman-teman butuh konten kreator.
misalnya membayar influencer dan lain sebagainya. Itu masuknya di biaya marketing, termasuk membayar biaya iklan, ya. Jadi dengan membagi seperti ini teman-teman akan lebih teratur. Mungkin dari teman-teman mencampur adukkan sehingga apa? Omset masuk gede, akan tetapi teman-teman tidak tahu nih hasilnya di mana. Nah, kita akan bahas lebih detail di Google Spreadsheet ya. Di sini. Nah, di sini laporan uang masuk ya. Sebelum ke situ plot omset. Saya namakan plot omset atau pembagian omset masuk. Nah, di sini teman-teman, omset itu kan 100% yang masuk ya. Di situ dibagi 40% untuk HPP, untuk pulaan, untuk beli bahan baku dan lain sebagainya. Atau kalau yang simple teman-teman belinya udah barang jadi, berarti untuk beli produknya. Jadi sudah disendirikan untuk HPP produknya. Kemudian untuk marketing, biaya iklan dan lain sebagainya masuknya ke budget marketing, biaya marketing ini sudah disendirikan 25% minimal. Kemudian untuk pengelola 3%, karyawan 7%, ya. Ini untuk gaji karyawan gitu ya. Untuk operasional 5%, untuk R&D 10%, misalnya di sini kita jabarkan lagi. Untuk masing-masing dari pembagian ini sebetulnya terserah teman-teman ya. Namun di sini yang pokok adalah teman-teman harus menyisihkan HPP produknya, kemudian marketingnya. Karena HPP produk ini untuk penyediaan stok barangnya, kemudian marketing ini untuk iklannya. Marketing ini merupakan jantung dari sebuah usaha. Kalau teman-teman itu iklannya berhenti, maka bisnisnya atau usahanya nggak akan jalan kan di situ. Kemudian untuk kalau ada karyawan berarti karyawan, operasional. Nah, ini paling penting di sini ya. Nah, terpenting teman-teman bisa membagi ini semua ya. Nah, di sini ketika teman-teman ini sudah dibagi, diplotkan di rekening sendiri-sendiri, tentunya ya teman-teman usahanya akan jalan walaupun teman-teman itu mungkin secara keseluruhan belum profit. Nah, di sini kenapa saya membuat ini? Ini berkaca pada bisnis-bisnis besar seperti misalnya Shopee, Gojek ya. Mereka sampai hari ini belum balik modal. Kenapa mereka masih bisa berdiri gitu loh? Balik modal aja belum, apalagi untung kan gitu. Nah, di situ karena mereka pinter atau memanage ya keuangan mereka secara profesional, karena kita adalah seorang pengusaha kecil yang baru mulai di maintain sendiri semua ya, maka kita harus pinter-pinternya disiplin untuk membagi omset atau uang yang masuk dari hasil penjualan online kita ya. Nah, di sini dengan memplotkan untuk HPP sendiri ya, untuk marketing sendiri ya, untuk pengelola sendiri atau untuk teman-teman sendiri, karyawan sendiri, operasional sendiri, R&D sendiri untuk produk baru gitu. Nah, teman-teman tidak akan dengan disiplin membagi ya. Jadi kalau misalnya saat teman-teman itu mau beli sesuatu untuk sendiri ya, tentunya budget untuk pengelola ini yang memang teman-teman pakai. Jangan budget marketingnya dipakai untuk beli sesuatu yang memang tidak ada kaitannya sama bisnis teman-teman gitu ya. Nah, kalau teman-teman disiplin, di sini akan menjadi solusi di mana teman-teman walaupun itu katakanlah biaya per pembelian teman-teman di iklan itu 50.000, kalau teman-teman ini semua terpenuhi ya dari omset, itu tidak jadi persoalan. Maka kalau teman-teman ingin besar ya, tidak boleh tidak harus membagi ini gitu ya. Kalau pengen usahanya besar, membagi, ada HPP-nya, ada biaya marketingnya, ya, ada untuk karyawan, ada untuk teman-teman sendiri, ada untuk operasional, sehingga teman-teman, bisnis teman-teman, usaha teman-teman itu bisa berjalan dengan baik. Ya, fokusnya adalah ke omset atau ke ROAS-nya, bagaimana meningkatkan omsetnya. Jangan langsung ke profitnya. Yang terpenting ada omset terlebih dahulu di situ. Nah, kita kembali ke perhitungannya. Misal nih, di sini pembagian omsetnya anggaplah kita ngomong 1 bulan ya, misalnya 100 juta. Di sini apa saja ya, misalnya di sini omsetnya 100 juta yang masuk. Oke. Satu. Nah, berarti di sini ada 40% ya, sama dengan 40%
kali ya 100 juta. Nah, ini ada 40 juta untuk teman-teman beli produk lagi. Kalau sisa bagaimana? Nah, sisa ini bisa teman-teman masukkan ke dalam margin teman-teman boleh, ke R&D juga boleh. Nah, tapi harus sekali lagi disiplin ya. Teman-teman setelah buat kulaan kalau mau dipakai ya monggo gitu, tidak ada masalah. Tapi jatah untuk HPP beli produk ini jangan sampai teman-teman itu diabaikan ya. Kemudian dengan adanya biaya marketing, teman-teman juga tidak khawatir ya. Nah, di sini dari 100 juta biaya marketingnya berapa nih? Tuh kan, omset yang masuk 100 juta. Berarti ada jatah untuk iklan itu 25 juta gitu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk pengelola itu 3%-nya. Ya, dari 100 juta berarti ada khusus jatah pengelola. Kalau teman-teman masih single misalnya ya untuk traktir ceweknya, misalnya untuk beli kado buat ceweknya kan gitu. Nah, kalau ini semakin omsetnya semakin ditinggikan, maka tentunya persentase ini akan semakin naik kan gitu. Untuk karyawan misalnya jatah karyawan berarti 7% kali 100 juta berarti sekitar 7 juta. Cukuplah untuk membayar misalnya 2 karyawan. Ya kan di situ. Kemudian untuk biaya operasional di situ 5% kali 100 juta. Nah, ini untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Kalau sisa bagaimana? Ya biarkan di rekening itu untuk bayar biaya operasional yang lain, kan gitu. Kemudian ini untuk R&D ya, untuk research and development. Nah, teman-teman bisa juga ya di sini, salah. 10% kali 100 juta. Ya, ada 10 juta. Nah, ini nantinya digunakan plot untuk R&D ini digunakan untuk memproduksi atau mencari produk baru teman-teman ya, sehingga plot untuk riset and development produk baru itu teman-teman sudah punya anggaran di situ. Kemudian di sini katakanlah utang ya, untuk utangnya 5% untuk jatah bayar utang. Bagaimana kalau utangnya lebih banyak mas? Nah, kalau utangnya lebih banyak sebaiknya di stop terlebih dahulu. Teman-teman harus membaginya dengan benar-benar disiplin. Di stop dulu ya, kita kumpulin agar bisa membayar. Kalau bisa jangan pernah berhutang lagi, terutama terhadap perbankan. Karena usaha kita 50% itu akan habis untuk membayar perbankan ya di situ. Kemudian untuk marginnya misalnya kita ambil kecil aja. Profit bersihnya adalah 5%. Berarti di sini misalnya untuk membayar hutang ya 5% dari 100 juta. Nah, 5% dari 100 juta juga untuk margin. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah diplotkan lah. Teman-teman misalnya mau menggunakan untuk kepentingan pribadi misalnya ya bisa pakai margin sama biaya pengelola. Sama plot pengelola, dan ini rekeningnya sendiri-sendiri kalau bisa. Sehingga apa? Ketika teman-teman itu mau pakai, tidak pakai uang untuk iklan. Mau pakai uang misalnya, tidak pakai untuk, kalaupun terpaksa pakai berarti dihitung teman-teman harus disiplin, itu hutang teman-teman untuk biaya marketing harus dikembalikan lagi, dicatat harus dikembalikan lagi gitu ya di situ. Semoga pembagian saya menyebutnya adalah plot pembagian omset ya, di situ bermanfaat buat teman-teman sehingga bisa membuat usaha teman-teman akan terus berjalan ya. Penting banget untuk membagi atau membuat plot dari uang yang masuk. Katakanlah 100 juta ini 1 bulan. Nah, kalau kita fokusnya ke omset, tentu dia akan naik. Misalnya sampai 1 miliar misalnya sebulan. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Maka biaya dana yang tersedia untuk produk ya, untuk membayar produk itu sekitar 400 juta. Terus biaya marketingnya sudah 250 juta. Dengan biaya marketing yang terus meningkat, tentu bisnis teman-teman juga akan terus meningkat, gitu ya. Catatannya adalah teman-teman harus disiplin ya, disiplin membagi plot atau omset ini dikemanain. Kalau bisa di rekening sendiri-sendiri, HPP sendiri, marketing sendiri, pengelola sendiri, karyawan sendiri ya, rekeningnya atau kartunya untuk biaya operasional sendiri. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah punya biaya operasional, butuh bayar listrik, butuh bayar wifi, butuh pengadaan apa untuk operasional ya misalnya, nah teman-teman tinggal memerintahkan ke karyawan ya,
ini silahkan untuk bayar wifi, silahkan untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman dengan mudah bisa mendelegasikan dan teman-teman tidak pusing mengerjakannya sendiri. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, bagaimana teman-teman mengatur ya, membagi omset yang masuk. Jangan dijadiin satu kemudian penggunaannya teman-teman nggak tahu gitu, sehingga apa? Omsetnya gede tapi teman-teman tidak ada hasil. Buat apa usaha kalau teman-teman hanya capek saja hasilnya ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih.